Saya persilahkan kepada Ibu moderator untuk melanjutkan acara ini. Dipersilahkan Ibu Ning. Baik, terima kasih Ibu Yuyen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua dapat berkumpul di room ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu instruktur dan Bapak Ibu partisipan yang berkenan hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya Nunung Nurhayati bertugas sebagai moderator. Sebelum acara dimulai, perkenalkanlah saya untuk membacakan beberapa peraturan pada acara hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu partisipan hendaknya mematikan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah presenter menyampaikan materi. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau secara langsung. Demikian beberapa peraturan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan presenter pada hari ini, yaitu Ibu Yuyun Yuminah SPD, lahir di Bandung tanggal 8 Agustus 1968. Sekarang beliau bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Nyalindung, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi yang berjudul Keterampilan Dasar Menulis. Untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Yuyun, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu instruktur yang saya hormati, Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang keterampilan dasar menulis. Mohon maaf, ini sudah terlihat slide-nya? Sudah jelas, Ibu? Ya, terima kasih. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena kebetulan ini adalah materi, saya juga sedang mengikuti pelatihan menulis di channel lain. Jadi hitung-hitung saya juga menghafal, menerapkan ilmu yang baru saja saya peroleh. Hitung-hitung sharing ilmu begitu Bapak Ibu. Dan di samping itu menulis juga merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru, baik itu untuk kepentingan pembelajaran maupun untuk keperluan kenaikan tingkat dan lain-lain. Namun seperti yang kita ketahui, karena berbagai kesibukan, kadang kita malas menulis, gitu ya, karena kurang memahami pentingnya menulis. Ada di antara kita atau bahkan banyak yang kurang suka menulis, termasuk saya sendiri kadang malas. Tapi mudah-mudahan dengan paparan ini bisa memotivasi kita untuk mau mulai mencoba menulis. Keterampilan dasar menulis ini materinya saya ambil dari Pak Cahyadi Sakaryawan. Beliau adalah penulis handal yang sudah menulis sebanyak 47 buku, dan bukunya itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Saya termotivasi sekali oleh beliau, oleh karena itu materinya mohon maaf ini kepada Pak Cah, saya share lagi. Mulai kita dari pengertian menulis. Di sini dijelaskan menurut Juhari bahwa menulis merupakan suatu keterampilan yang dapat dibina dan dilatih. Lalu menurut Ebo juga, menulis itu dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara dibina dan dilatih. Nah, dari pengertian menulis menurut dua orang ahli ini sudah terlihat jelas bahwa menulis itu merupakan keterampilan yang dapat dibina atau dilatih. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan kita tidak bisa, tidak berbakat, itu barang salah gitu ya, karena tidak ada yang tidak bisa, karena keterampilan menulis seperti yang dijelaskan dalam pengertian ini adalah sesuatu yang dapat dibina dan dilatih. Baik, mudah-mudahan dari dua pengertian ini kita bisa termotivasi. Oh, ternyata setiap orang bisa
menulis asal dibina dan dilatih. Baik, untuk selanjutnya, dan ini tujuan menulis. Jadi supaya kita termotivasi jelas mengapa kita harus menulis, maka kita harus mengetahui dulu tujuan itu menulis. Jadi tidak asal menulis. Ada beberapa, yaitu yang pertama ideologis. Tujuan menulis secara ideologis itu artinya keyakinan dan misi hidup tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ada maksud untuk mempengaruhi orang lain dari tulisan tersebut. Maka itu disebut tulisan yang bertujuan untuk secara ideologis. Yang kedua yaitu tujuan secara akademis, yaitu menulis hal-hal yang terkait akademis, misalnya mahasiswa menulis untuk memenuhi tugas yang diberikan. Itu adalah tujuan menulis secara akademis. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ekonomis, yaitu menulis untuk mendapatkan keuntungan materi dari tulisannya. Lalu ada tujuan menulis psikologis, yaitu menulis sebagai media penyaluran perasaan, baik kebahagiaan maupun kesedihan. Lalu ada tujuan menulis secara politis, yaitu menulis terkait event politik, praktis atau edukasi politik. Lalu ada pedagogis, yaitu menulis untuk tujuan mendidik atau edukasi. Medis, yaitu menulis untuk terapi kesehatan. Dan terakhir, tujuan menulis praktis atau pragmatis, yaitu menulis untuk tujuan beraneka ragam, seperti untuk tujuan populer. Mohon maaf, itu salah ketik ya. Untuk tujuan populer dan sebagainya. Nah, itu tujuan menulis. Selanjutnya, manfaat menulis. Kita harus tahu manfaat menulis untuk apa, supaya kita lebih lebih bersemangat untuk menulis. Nah, manfaat menulis ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemanfaatan lebih bercorak nilai atau value. Dengan menulis membuat kita banyak membaca. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak juga kita membaca untuk menambah kualitas tulisan kita. Jadi menulis itu harus seiring dengan kegiatan membaca. Membaca itu menangkap makna, sedangkan menulis mengikat makna. Maksudnya dengan membaca kita hanya menangkap makna, tetapi dengan menulis kita dapat mengikat makna, dapat memaparkan kembali makna apa yang sudah kita baca. Dengan menulis, ilmu yang kita dapat dari membaca lebih terikat maknanya. Dengan menulis membuat kita berpikir sistematis dan logis. Itu manfaat menulis yang pertama. Lalu kemanfaatan yang kedua adalah kemanfaatan praktis. Yang pertama, dikenal publik. Dengan menulis kita dapat dikenal publik. Yang kedua, ekonomis. Dengan menulis kita menghasilkan materi, misalnya honor atau royalti yang kita dapatkan dari buku yang kita hasilkan. Yang selanjutnya, kesehatan. Orang menjadi lebih sehat dengan menulis. Dengan menulis, orang mendapatkan kebahagiaan walaupun mungkin bukan secara materi tidak memuaskan. Maksudnya ada beberapa orang yang hanya dengan menulis bisa sehat dan bergairah semangat kembali. Yang selanjutnya, manfaat menulis adalah sarana untuk membuka dan mengenal dunia. Melalui tulisan yang dihasilkannya, seorang penulis bisa mengenal dunia. Penulis dapat mengunjungi negara lain berkat tulisannya. Itu manfaat menulis. Selanjutnya, prinsip menulis. Prinsip menulis itu yang pertama, kebenaran. Seorang penulis harus menuliskan sesuatu yang diyakininya itu benar. Kalau seorang penulis tidak meyakini sesuatu yang ditulisnya, maka sebaiknya dia tidak menuliskannya. Beliau juga, Pak Cah itu juga, narasumber saya juga mengungkapkan bahwa sebagai seorang umat beragama, kita harus meyakini bahwa apa yang kita tulis tersebut akan dicatat sebagai amal soleh. Jangan sampai dengan membaca tulisan kita, orang lain mengikuti hal yang tidak benar dari yang kita tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kebermanfaatan. Kegiatan menulis yang kita lakukan harus mempunyai manfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Yang ketiga, etis. Jangan sampai tulisan kita menyinggung perasaan orang atau golongan tertentu. Jangan sampai tulisan kita memecah belah atau menimbulkan hoax. Nah, itu prinsip menulis ada 3, yaitu kebenaran. Apa yang kita tulis itu harus
harus benar, jadi bukan sesuatu yang yang kita tidak tahu benar. Yang kedua, kebermanfaatan. Jadi harus mempunyai manfaat bagi kehidupan kita, baik orang lain yang membaca. Dan yang ketiga, etis. Jangan sampai tulisan kita menyinggung perasaan orang lain atau menimbulkan hoax. Ya, itu adalah prinsip menulis. Selanjutnya, nah setelah kita tahu tujuan menulis, manfaat menulis, maka lalu selanjutnya apa yang kita butuhkan sebagai modal kita untuk menulis. Nah, ini ada 6 modal menulis, yaitu 1. Tekad yang kuat untuk menulis. Tekad yang kuat untuk menulis merupakan modal yang paling utama, karena jika sudah memiliki modal ini, seberapa kendala yang dihadapi ketika menulis pasti bisa diatasi. Nah, itu modal yang pertama dan yang utama. Jadi tekad kuat untuk menulis itu adalah modal menulis yang pertama dan utama. Yang kedua, perbanyak membaca. Membaca apa saja, apakah itu buku tentang hiburan, pengetahuan, dan seterusnya. Makin banyak membaca, makin banyak modal untuk menulis sebagai bahan tulisan. Yang ketiga, banyak bergaul. Jangan membayangkan menulis itu hanya duduk, diam, mengurung diri di dalam kamar, tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan berbagai kalangan. Nah, justru harus banyak berinteraksi dengan orang lain, ngobrol, berdiskusi, menjalin persahabatan, supaya apa yang kita tulis itu menjadi sesuatu yang lebih hidup, lebih realistis, lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, itu modal menulis 1, 2, 3. Dan selanjutnya adalah yang keempat adalah modalnya itu banyak belajar tentang bahasa dan kosakata. Misalnya, kita sering-sering atau sesekali membuka-buka kamus gitu ya, supaya kita bisa melihat arti yang sesungguhnya dari sebuah kata. Lalu sering-sering membaca tulisan orang lain, terutama penulis senior, sehingga bukan saja bisa menambah kosakata, tetapi tahu juga cara menggunakannya dalam kalimat. Nah, dan setelah kita mendapatkan kosakata baru, segera tuliskan kosakata baru yang diperoleh baik dari kamus maupun tulisan orang lain agar tetap ingat dan bisa sekaligus untuk berlatih menggunakan kata-kata tersebut. Yang selanjutnya adalah rajin membuka-buka lagi buku pelajaran bahasa Indonesia, bisa buku SMA atau SMP. Mengapa? Karena pengetahuan tentang bahasa itu sama saja gitu, walaupun itu untuk SMA, SMP, itu justru bagus kalau misalnya kita sering membaca, jadi pengetahuan kita tergali kembali tentang terutama tentang menulis. Nah, modal selanjutnya adalah memiliki sarana menulis. Seperti apa? Apa saja seperti laptop, komputer, gadget, ya. Nah, kalaupun belum mempunyai sarana tersebut, bisa dengan menyewa. Kita kan bisa pergi ke warnet, lalu kita menyewa atau meminjam kepada saudara, atau bahkan menulis di buku pun bisa. Nah, kalau sudah ada laptop atau komputer, nah baru kita bisa memindahkannya dari buku tersebut ke laptop, ya. Jangan sampai kita ingin menulis karena tidak ada sarana ditunda, itu sehingga hilang idenya, itu karena kalau begitu ada ide langsung ditulis. Nah, modal selanjutnya adalah memiliki tekad yang kuat untuk melahirkan karya bermutu. Jadi jangan hanya tekad menulis yang seperti nomor 1 saja, tetapi tekadnya itu juga tekadkan juga menulis karya yang bermutu, melahirkan karya bermutu yang bisa mencerahkan, bermanfaat, memberikan nilai-nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari modal-modal tersebut ada modal yang harus dimiliki sejak awal, ada modal yang bisa ditumbuhkan sambil dalam proses penulisan itu sendiri. Seperti contohnya tadi laptop. Yang sampai ketiadaan sarana tersebut menghambat kita untuk menulis. Jadi kalau misalnya kita ada tekad untuk menulis, dilanjutkan saja nanti modal-modal yang lain itu menyusul. Jadi seiring dengan proses penulisan itu sendiri. Nah, itu adalah modal-modal kita menulis. Baik, selanjutnya setelah kita memiliki modal, lalu proses memulai menulis. Bagaimana kita memulai proses menulis? Yang pertama, tentukan bentuk atau jenis tulisan. Misalnya apakah mau fiksi atau non-fiksi, apakah bentuknya
eh, novel atau fikmin atau puisi atau cerpen gitu ya. Nah, itu tentukan dulu. Nah, satu tema atau itu bisa untuk satu tulisan fiksi atau satu tulisan non fiksi. Judul pun sama, dari satu judul bisa dibuat karya fiksi ataupun non fiksi. Ya. Yang kedua, tentukan tema. Setelah menentukan bentuk atau jenis tulisan, lalu kita menentukan tema. Nah, untuk tema dan bentuk tulisan itu bisa ditukar Bapak Ibu. Jadi misalnya mau menentukan tema dulu, kemudian menentukan bentuk atau jenis tulisan boleh. Atau kita mau menentukan bentuk atau jenis tulisan dulu, kemudian menentukan tema juga itu bisa. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini bisa ditukar. Yang ketiga, tetapkan pangsa pasar atau sasaran tulisan. Misalnya tulisan untuk konsumsi anak, bahasanya tentu akan berbeda dengan bahasa untuk konsumsi pasar orang tua atau remaja. Bahasa anak itu mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sukar untuk dipahami anak. Nah, settingnya pun untuk anak-anak itu beda coraknya, termasuk tampilan teknisnya seperti font huruf. Biasanya tulisan untuk anak itu tulisannya besar-besar, tidak seperti halnya untuk tulisan untuk orang dewasa. Lalu banyak gambar, coraknya juga warna-warni dan seterusnya. Itu untuk pangsa pasar anak-anak. Lalu bagaimana untuk remaja, misalnya beda lagi, karena gaya bahasa remaja, setting, dunia remaja, istilah-istilah, gaya bahasa, cara penyampaian, penyebutan, dan lain-lain pun tentu beda dengan untuk pangsa pasar yang lain. Kemasannya mungkin lebih friendly untuk pangsa pasar remaja. Jadi intinya setiap pangsa pasar memiliki corak dan jenisnya khas pada masing-masing tulisan. Nah, setelah kita menentukan pangsa pasar, sasaran tulisan kita mau untuk apa, lalu kita membuat kerangka tulisan atau outline. Nah, outline itu bisa dituliskan, bisa juga hanya di dalam benak. Misalnya karya ilmiah populer. Kerangkanya itu pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, Bapak Ibu bisa memilih tidak harus misalnya pendahuluan dulu, pembahasan dulu, tapi bisa memilih mana kira-kira yang lebih mudah. Mengapa? Karena kalau kita mengerjakan yang mudah dulu, itu akan lebih membuat kita bersemangat. Oh, ternyata saya mampu, saya bisa, oh ternyata mudah. Lalu kita lebih bersemangat lagi untuk menulis selanjutnya. Tapi kalau kita menulis bagian yang sukar dulu, nanti mandek dan tidak akan melanjut karena merasa di awal sudah sulit. Gitu. Jadi Bapak Ibu dari bagian-bagian itu lihat mana dulu yang lebih mudah supaya untuk kedepannya lebih lancar gitu. Nah, lalu selanjutnya memulailah menulis. Nah, dari kerangka yang sudah dibuat, kemudian mulai menulis. Yang seperti sudah tadi jelaskan, pilih mana dulu, yang lebih gampang, yang ada idenya, silahkan ditulis. Tentu dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Barangkali hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang mudah-mudahan apa yang saya sharing itu selain memberi pengetahuan, saya sendiri pun bisa lebih termotivasi untuk mulai mencoba menulis. Kan yang bisa saya jelaskan, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuyun Yuminah SPD sudah memaparkan materi yang sangat menarik ya mengenai keterampilan dasar menulis. Ya, dimana menulis itu keterampilan menulis itu seperti yang tadi sudah dipaparkan. Menulis itu merupakan keterampilan, artinya bisa dibina dan bisa dilatih seperti itu ya. Baik, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi menyampaikan tanggapannya. Kami persilahkan. Bisa di kolom chat ataupun langsung raise hand saja ya Bapak Ibu. Sambil berdiskusi
berbagi pengalaman mengenai menulis ya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang sudah menjadi penulis, mungkin Ibu, Bapak. Kebetulan ya Bu Yuyun. Ya. Kebetulan saya juga baru-baru ini mengikuti seminar tentang menulis ya Ibu. Oh. Ya, Neng, di online gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam. Yuyun. Oh iya. Halo. Ya. Ini dengan siapa Ibu? Ini Ibu Dewi. Ya, silakan Ibu. Nin mau tanya nih. Iya Bu, silakan. Ini materinya bagus ya. Bagus sekali materinya. Cuma ini bagaimana untuk memulai menulis? Oh iya. Iya, baik. Silakan. Temanya gitu, gimana dulu? Makasih. Ya, terima kasih Ya, Ibu. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ibu seperti kalau secara teori Ibu ini ada tadi sudah dijelaskan ya, secara teori ya Bu, secara keilmuannya berdasarkan ahli yang sudah menjadi penulis sudah penulis yang senior gitu ya Bu, yang sudah banyak pengalaman, yang sudah banyak menerbitkan buku gitu. Menurut beliau proses menulis itu katanya dimulai dari menentukan bentuk atau jenis tulisan. Misalnya Ibu harus diberi contoh barangkali ya. Misalnya kita akan menulis yang gampang saja Bu, apakah kita mau menulis fiksi atau non fiksi? Kalau non fiksi saja misalnya kita ingin menulis tentang best practice misalnya. Itu kita harus menentukan dulu apakah ini tulisannya itu setelah kita menentukan bentuk tulisan, misalnya mau menulis best practice, lalu yang kedua menentukan tema. Nah, karena best practice itu kan mau apa temanya? Misalnya temanya tentang pendidikan karakter atau tentang apa? Misalnya tentang metode-metode pembelajaran atau masalah-masalah pembelajaran di sekolah dasar gitu ya. Nah, setelah ada jenis tulisannya, lalu temanya sudah ada, lalu kita menentukan sasaran tulisan kita itu untuk siapa gitu. Misalnya kalau kalau saya sendiri misalnya karena saya pendidik, tentu pangsa pasarnya untuk para guru gitu ya, untuk sama pendidik. Jadi bahasanya nanti disesuaikan, yaitu bahasa untuk para orang tua dan beda dengan bahasa yang digunakan untuk pangsa pasarnya anak atau remaja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu lalu buat kerangka-karangan atau outline-nya itu. Misalnya biasanya untuk non fiksi itu sudah ditentukan outline-nya, misalnya ada bagian pengantar, pendahuluan, pembahasan dan penutup gitu. Jadi sudah ada bagian-bagiannya. Nah, lalu kalau sudah ada outline atau kerangka tulisan, baru kita mulai menulis gitu. Misalnya kita dari pendahuluan, biasanya pendahuluan itu dari latar belakang mengapa kita mengambil tema itu. Lalu kita mulailah menulis dari pendahuluan itu, misalnya kita latar belakang kita mengambil tema itu, gitu Ibu, dituliskanlah mengapa kita gitu, itu akan mengalir dengan sendirinya karena itu kita sudah niat mau membuat itu kan. Tentu dengan bekal ilmu membaca tentang yang akan kita tulis itu sebelumnya gitu. Makanya ketika menulis pendahuluan, kalau kita punya modal referensi yang cukup, ketika kita menulis latar belakang itu akan mudah saja mengalir gitu. Apalagi dengan kebiasaan kita membaca, kita mempunyai banyak kosakata, maka ketika menulis pun tidak akan mengalami kesulitan gitu. Kalau menurut saya gitu Bu.
Sama halnya ketika kita berbicara, kalau menulis itu kan mengungkapkan sesuatu dengan tulisan. Sama Iya. kalau apa namanya mengungkapkan dengan lisan itu juga kan kadang kalau misalnya kurang pemeliharaan kata itu akan mengalami kesulitan juga sama. Menulis pun begitu. Jadi harus mempunyai bekal dulu, bekal kata-kata banyak, bekal tentang ilmu yang akan kita jelaskan di dalamnya juga banyak gitu Bu. Jadi kita ketika menulis insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Begitu Ibu. Iya, bagaimana Ibu? Ibu Dewi, bagaimana? Sudah jelas atau barangkali ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ya. Bu Nunung, ini kedengaran jelas suara Ibu? Kalau di saya jelas, Ibu. Ya. Barangkali ada. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini lagi hujan besar di sini Bu. Sama Bu. Sama Ibu, merata sepertinya ya hujan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Pengalaman menulisnya mungkin. Kalau saya Ibu kemarin sempat mengikuti seminar menulis ya Ibu. Itu ya kesimpulan saya sih kalau menulis itu harus agak dipaksa gitu ya Ibu. Artinya setelah seminar ini dilaksanakan, Bapak Ibu peserta harus mengumpulkan misalnya fiksi mini misalnya gitu. Jadi itu ada pemaksaan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya juga bisa menulis gitu ya. Kemudian yang saya alami itu untuk menulis fiksi mini yang mini sekali itu sulit juga gitu Bu ya, karena mencari inspirasinya ya harus banyak membaca tadi seperti yang Ibu Yuyun paparkan ya, harus banyak membaca, banyak inspirasi gitu. Kemudian ya Bu, ada yang mau sharing Ibu instruktur kita Bu iya, Nurhayati. silakan Ibu. Ya Ibu silakan Ibu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran Bu? Jelas Ibu. Kedengaran Bu, jelas. Iya, alhamdulillah. Ya terima kasih, materinya tadi bagus sekali ya. Apalagi memang kebiasaan menulis itu memang harus dipaksakan kalau tadi kata Bu Nunung ya Bu Nunung ya. Iya betul Ibu. Karena kalau nggak dipaksakan itu Bu Yun agak gimana gitu ya. Ya, betul, Ini Bu. hanya sharing aja ya. Ini kalau berkaitan dengan tugas kita sebagai guru, terutama mungkin bagi PNS ya. Karena kebetulan saya PNS di sini. Kalau yang saya rasakan nih, saya akan menulis itu kalau seandainya dibutuhkan biasanya untuk kenaikan pangkat ya. Betul. Kenapa? Karena di situ ada tantangan bahwa saya harus menyelesaikan PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi dalam hal ini pada saat kalau yang saya rasakan itu sebetulnya salah ya. Harusnya yang namanya PTK itu tidak usah menunggu mau kenaikan pangkat ya Bu ya. Tapi di saat kita dalam mengajar, kemudian kita misalkan menemukan ada suatu permasalahan, entah itu dalam metode pembelajaran, media pembelajaran kita, kemudian kita mencoba melakukan penelitian dengan mencoba inovasi yang baru, itu bisa dilakukan kapan saja di saat kita memang menemukan adanya suatu permasalahan tersebut. Ya, betul. Jadi materi ini kalau menurut saya mengingatkan semua ya, termasuk mengingatkan saya sendiri bahwa
yang namanya menulis itu memang adalah sebetulnya bukan suatu yang harus dipaksa pada saat ada perlu saja, tapi itu bisa dilakukan sebetulnya kapan saja di saat ada suatu kondisi di mana kita bisa muncul ide atau keinginan untuk menulis. Hanya masalahnya kalau kalau menurut saya pribadi juga kadang suka bingung awalnya ya. Ya, betul. Mengawalinya itu yang sulit. Mungkin Ibu bisa share atau bisa sharing pengalaman gitu ya. Karena di saat kita mengawali itu, tapi kalau kalau sudah diawali kesananya itu biasanya suka lancar. Kalau sudah diawali, tapi untuk mengawalinya itu kadang-kadang suka bingung. Sehingga apakah kita itu menemukan masalah dulu, apakah kita itu mencari dulu literasinya atau melakukan penelitiannya terlebih dahulu untuk menjadi sebuah karya tulis. Mungkin kita bisa sharing gitu di sini ya. Bagaimana nih untuk mengawali, terutama untuk PTK ya Bu ya, PTK atau suatu penelitian di mana yang dilakukan oleh guru, apakah kita harus menemukan suatu ide atau permasalahan terlebih dahulu, karena untuk mengawali itu terus terang saya juga agak-agak sulit gitu ya. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Nunung, hatur nuhun. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Yuyun tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu saya bukan karena saya pun sedang belajar Bu. Tapi kalau menurut pengalaman saya selama menjadi guru, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang guru menemukan masalah misalnya Bu, tentu sebenarnya sebelum itu pun kita sudah memiliki pengetahuan karena kita basicnya memang sebagai seorang guru. Jadi sebenarnya tentang teori belajar, tentang metode pembelajaran secara teori kita memang sebenarnya sudah ada. Tapi ketika kita menemukan masalah yang khusus misalnya karena anak mengalami kesulitan belajar itu karena misalnya strategi belajar. Lalu misalnya tapi pengetahuan kita hanya terbatas karena karena sudah lama pada waktu kuliah saja mendapat materi itu. Nah kita gali dulu kalau menurut pendapat saya Bu, gali dulu gitu Bu tentang strategi yang akan kita pakai untuk sebagai jawaban atau solusi dari permasalahan yang akan kita temukan. Jadi ketika kita menemukan masalah dan kita membuat diagnosa, kita akan mengobatinya atau solusinya dengan itu misalnya, lalu kita mencari dulu referensi yang banyak sehingga ketika kita melakukan penelitian itu kita sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup. Tapi itu pun belum dituangkan dalam bentuk tulisan karena kita melakukan dulu penelitian dan terakhir barulah kita membuat laporan dari penelitian itu gitu, laporan penelitian tindakan kelas gitu. Walaupun sebenarnya di bab 1 tentang latar belakang dan sebagainya itu bisa sambil berjalan. Begitu penelitian berjalan, tapi kalau bab 1 saya kira sudah bisa mulai karena memang disitulah awalnya mengapa kita melakukan penelitian. Baru di bab 2 atau bab 1, bab 2 sudah sambil berjalan dalam penelitian, tapi kalau bab 3 saya kira itu kan harus menunggu hasil penelitiannya dulu bagaimana baru dibuat laporannya gitu Ibu. Dan akhirnya sampai kesimpulan, sampai penutup dan sebagainya itu harus selesai penelitiannya baru ditulis. Walaupun sambil proses penelitian berlangsung kita bisa sambil mencicil laporan. Di bab 1 sudah bisa, bab 2 bisa lah. Karena bab 2 kan biasanya kajian teori ya Bu. Iya. Kalau bab 3 barangkali sudah kita harus menunggu dulu hasil penelitian seperti apa baru dibuatkan laporannya dalam bentuk tulisan. Barangkali seperti Ibu, walaupun misalnya ada catatan-catatan dulu hasil penelitian dan sebagainya, nanti data dikumpulkan, terakhir barulah dibuat laporan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yuyun. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menambahkan mengenai
untuk mengawali pembuatan PTK ya, seperti itu Ibu. Barangkali ada yang mau sharing lagi? Mau menambahkan Bu Nunung? Oh iya, silahkan. Sebenarnya kalau untuk penelitian karya tulis ilmiah, karena sudah ada outline-nya yang sudah pasti ya, sudah ada gitu, tidak sesulit menulis yang lain gitu. Iya, Tapi betul. tapi untuk belajar itu bisa kita mulai dari yang gampang dulu, misalnya tentang biografi kita sendiri aja dulu ditulis. Kita mendeskripsikan biografi kita gitu. Itu kita menulis, itu tidak terasa kita sudah tahu-tahu sudah dapat 2 halaman gitu, padahal kita cuma menceritakan tentang diri kita sendiri. Itu pun sudah menulis gitu. Dan itu sudah suatu prestasi. Dan kalau kita sudah berhasil menulis autobiografi kita, lalu kita baca lagi, oh ternyata kita bisa menulis. Nah, barulah kita menulis ke lebih apa namanya? Lebih Sistematis mungkin ya Bu ya. Ya, misalnya kita mendengarkan video seperti ini, kita misalkan lalu kita paparkan lagi dengan bahasa kita. Itu latihan menulis. Jadi ya itulah gitu. Jadi harus banyak kosakata, harus banyak membaca supaya tidak kekurangan kosakata ketika kita menuangkan ide-ide yang ada dalam otak kita gitu. Walaupun misalnya dari baik itu yang ada di benak itu dari hasil membaca, hasil mendengarkan atau pengalaman sendiri, itu dituangkan dalam bentuk tulisan, itu harus banyak kosakata gitu. Karena kalau kurang kosakatanya, kadang kita buntu gitu, mau apa nih? Iya, betul Bu. Baik, hatur nuhun untuk penjelasannya itu chat dari Ibu Nur ya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, barangkali ada yang mau sharing kembali, Bapak Ibu. Ibu Aideti. Ya, mangga Pak. Kadang. Jelas. Bu Yuyun ya. Itu presentasinya. Terus kaitan ya materi tulis ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Teknik menulis ini atau cara-cara menulis ini kalau kita terapkan menulis di sebuah blog Bu atau internet gitu. Jadi di blog kan biasa sekarang katanya zamannya guru harus go blog. Iya. Maaf, go blog itu maksudnya pergi beralih ke blog gitu ya. Jadi tadi kiat-kiat yang disampaikan oleh Bu Yuyun, apakah ada cara khusus bagaimana cara menulis di blog gitu Bu? Atau mungkin Bu Yuyun punya pengalaman kaitannya dalam menulis di blog Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mustajab. Silahkan Ibu Yuyun tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Begini ya, saya juga sebenarnya punya blog Pak, sudah lama tapi tidak dibuka karena kesibukan gitu. Blog saya dulu itu saya namai Pendidikan Karakter. Pada waktu tahun berapa gitu Pak, lagi sedang booming-boomingnya pendidikan karakter. Dan saya pun waktu itu mengikuti pelatihan karakter beberapa kali. Oleh karena itu saya buat blog itu tentang pendidikan karakter, diberi judul pendidikan karakter. Namun karena sudah lama tidak dibuka, saya juga sudah lama tidak berkunjung ke blog saya sendiri gitu Pak. Tapi kalau menurut pendapat saya Pak, proses penulisannya itu sama saja, baik menulis, karena yang menulis di blog juga tentu kan menulis dulu di Word biasa, lalu di di upload gitu Pak di blog.
karena saya batasan ini saya hanya menulis di itu tidak. Barangkali untuk pembahasan cara menulis di harus beda lagi materinya, Pak. Karena ini saya hanya menulis tentang keterampilan dasar menulis. Untuk menulis di blog barangkali nanti harus ada materi yang lain gitu, Pak. Jadi mulai dari bikin akun blog dulu, lalu kita bagaimana cara menulis di blog, itu barangkali harus dibuat materi yang terpisah. Karena terus terang untuk saya sendiri, saya juga kurang memahami, kurang paham, karena walaupun punya blog dulu sudah lama vakum tidak membuat gitu, tidak, waktu itu juga baru hanya sekali 2 kali saya menulis di blog, sekarang sudah mau lupa itu karena tidak dipakai. habis. Iya, betul, Ibu. Iya, Pak, jadi jangankan menulis yang biasa aja kita kadang malas itu ya, Pak, saya sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini melihat orang-orang yang luar biasa, jadi menginspirasi, oh ternyata saya pun harus seperti itu gitu. Orang kegiatan seperti ini jadi memotivasi dan menginspirasi. Kan ada yang yang presentasi tentang membuat akun blog gitu. Tapi tadi kebetulan pada waktu presentasi itu kita juga harus presentasi, jadi saya tutup, jadi belum selesai mengikuti itu, padahal saya tertarik gitu, karena walaupun saya punya blog dulu, tapi udah lama gitu Pak, sudah lupa, belum di-upgrade lagi. Barangkali ada sama teman di partisipan yang lain yang bisa membantu, boleh Ibu Nunung? Ya, terima kasih Ibu tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Mustajab. Ya, seperti itu Bapak. Mungkin ya. Untuk tekniknya mungkin sama saja. Yang harus dibahas mungkin dia akun blognya itu sendiri ya mungkin ya Ibu ya. 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 Baik. Barangkali ada partisipan lain yang mau berbagi pengalaman. Untuk presensi Ibu Yeyen sudah dibagikan. Sudah belum di kolom, silakan di kolom. Ya. Baik, sambil menunggu silahkan untuk mengisi presensinya Bapak Ibu. Barangkali Ibu Diana ada yang mau disampaikan atau tanggapan? Silahkan. Halo Ibu Diana. Barangkali menyimak saja ya Ibu Diana ya. Baik. Ya. Ibu Yeyen minta tolong di-share lagi presensinya Ibu. Bu Yeyen. Ya, baik. Halo Ibu Yeyen. Ya. Ya. Tolong di-share lagi link presensinya. Baik, sambil menunggu, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya simpulkan untuk pemaparan kali ini. Pemaparan mengenai keterampilan dasar menulis yang disampaikan oleh Ibu Yuyun Yuminah SPD. Seperti yang tadi dipaparkan, keterampilan menulis itu penting ya untuk dikuasai. Nah, baik terutama kita sebagai guru ya. Keterampilan menulis itu adalah suatu keterampilan yang dapat dibina atau dilatih. Jadi bukan bawaan lahir gitu ya Ibu ya. Bapak bisa dibina dan dilatih seperti itu. Saya simpulkan dari beberapa pertanyaan dan
eh, beberapa pertanyaan dari partisipan dari Ibu Dewi Kurniasih mengenai bagaimana untuk memulai menulis. Nah, tadi sudah dipaparkan. Yang pertama itu menentukan bentuk tulisan, bentuk dan jenis tulisan, seperti itu. Yang kedua, menentukan tema. Kemudian yang ketiga, menetapkan pangsa pasar, ya, sasaran tulisannya mau kepada siapa, anak-anak, remaja atau dewasa. Yang keempat, membuat kerangka tulisan atau outline-nya. Yang kelima, memulai menulis, ya, seperti itu. Kemudian tadi sharing pengalaman dari Ibu Nur. Menulis itu memang harus ada paksaan, ya. Paksaan di sini artinya jika kita ada yang mendorong atau motivasi kita untuk sesuatu hal, pasti kita akan melaksanakannya, sama seperti menulis, ya. Misalnya ada kebutuhan kita untuk kenaikan pangkat misalnya, ya, kalau seorang PNS harus menulis PTK. Nah, itu harus agak dipaksakan, ya, untuk menulis PTK. Nah, untuk mengawali membuat PTK-nya harus tadi paparan Ibu Yuyun untuk cari pengetahuan terkini dulu, ya, mengenai materi-materi atau teori-teori yang kita dapatkan mungkin hanya pada masa kuliah dulu, ya. Kemudian selanjutnya mencari referensi sebanyak-banyaknya, ya. Yes. Kemudian pertanyaan dari Bapak Mustajab mengenai teknik menulis di blog. Nah, sebetulnya tekniknya sama saja, tekniknya seperti menulis seperti biasa, namun untuk menulis di blog itu harus ada paparan tersendiri, mungkin seperti itu, ya. Baik, demikian paparan materi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu instruktur dan para partisipan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Ibu instruktur beserta partisipan. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya tutup dengan bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun hatur nuhun materina. Sami-sami Ibu hatur nuhun bimbingan anak Ibu. Engke nyungkeun di share-nya PPT nanya. Mangga Bu, mangga ke di grup. Ya Bu Nunung, Bu Yeyen hatur nuhun Ibu. Alhamdulillah. Atas 2 kali tacan ya? Tacan. Mohon. Nembe seberapa kali? Nembe present, nembe muternya. Nembe muter mohon. Abdi mah atos host 2 kali Ibu. Oh gitu. Presenter tacan. Sakali tadi enjing. Ayeuna moderator sakali. Moderator sekali mohon. Enjing atuh tampil deui. Insyaallah. Jangan 4 kali. Jangan 2 kali deui nya. Pada sengareng sehnya kada hilap petugas eta non ngisi presensi ya. Mohon bil hilap. Hatur nuhun ya. Sami Bu. Nah, abdi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas sakedang. Mana?
Maha pisang Kak. Sabriji. Neng Nung. Kah? Uma Bu, abi tak cengal ngalebetan presensi sakedap. No, Neng Nung hilap ngarekam. Atas Kedua Bu, ya, nuju Entos kuning. tak acan di kelas kan namanya nuju ngobrol kieu.